Jadi sekarang para warga tuh resah gara-gara teror lampor ini. Tapi apa bener ya, lampor itu bisa bikin orang yang didatengin jadi sakit aneh sampai meninggal. Mai, kematian, jodoh, rezeki, itu udah takdirnya Allah. Kita cuma bisa berusaha aja. Gimana kalau misalkan kita bikin pengajian di yayasan? Nggak perlu ada warga yang datang. Cukup Dani sama kamu aja, Lik. Kita aja. Yang penting kita udah berusaha buat ngilangin sihir itu dari kampung ini, ya? Ya boleh, Ri. Tapi aku jadi parno deh. Gimana kalau misalnya aku lagi di kontrakan sendirian terus tiba-tiba aku didatengin lampor? Gini aja, Pak, untuk malam ini kamu tinggal aja dulu di yayasan sementara. Sampai keadaannya emang bener-bener kondusif. Gimana? Aku setuju sama ini. Yang penting kalian bisa jaga yayasan. Aku pasti bakal awasin yayasan terus, Ay. Buat mastiin kamu baik-baik aja. Ih, ini doang pilih kasih. Terus aku gimana? Kan aku kan juga bakal nginep di sini. Gak setia kawan banget. Nggak gitu, Maya, sekalian. Cuman kan kalau kamu udah ada Fahri yang selalu jagain. Aku juga bakal pastiin kamu baik-baik aja. Lolos lagi. Rin! Astagfirullahaladzim. Ngapain aja sih lama banget? Maaf Mbak, tadi aku habis lihat pengumuman penerimaan kerjaan tapi ternyata aku nggak lolos. Perusahaan mana yang mau mempekerjakan orang yang lelet dan gak becus kayak kamu? Hah? Suruh ngambil bahan warung aja kamu lama banget. Yang ada perusahaan itu bakal mengeluh. Percuma ya, ibu kuliahin kamu, tapi kamu tuh gak laku kerja di mana-mana. Bantu di warung aja kayak gak ikhlas. Kamu tuh niat gak sih buat balas budi? Hah? Minimal, kalau kamu tuh gak bisa kasih uang, kamu tuh nurut. Kerja keras. Iya Mbak, sekali lagi aku minta maaf. Tapi aku ikhlas kok bantuin Mbak di warung. Ya udah. Sama banget. Waalaikumsalam. Sepasang sejoli yang lagi kasmaran roman-romannya. Lagi nyari apa kekitiran berdua-dua. Kenapa nggak kayak kita aja nyari gado-gado? Gado-gado Nasari anu ngeunah kacidak itunya. Loh, tadi kan udah makan sama kita gado-gado, kenapa sekarang makan lagi? Hayang deui atuh masih pengen kita teh. Lapar lagi. Gado-gado itu emang sehat, sayur-sayurannya. Tapi kalau misalkan keseringan nanti kayak minum obat. Ih, Yen, bener pisan atuh apa kata si Kasep Fahri gitu. Kita teh hampir tiap hari mam gado-gado nasi sari teh sehari 3 kali nges kawas minum obat. Iya, aduh aku tahu gado-gadonya Sari tuh emang enak banget. Tapi kalau keseringan hati-hati nanti asam urat loh. Aduh, Yen, nanti teh kita teh henteu bisa kikitiran. Asam urat. Ya, bagaimana lagi? Padahal kita juga kagak demen tuh ya masih sari. Sebabnya dia tuh galak banget sama Marini, kerjanya marah-marah. Ya gitu. Tapi ya gimana ya? Timbang gado-gadonya dia doang tuh yang ketolong tuh ya nafsu makan kita sama gado-gadonya. Heeh, bener pisan atuh iput oge sarua eta teh sebel kasih sarinya. Tapi ibu teh henteu bisa sebel atuh sama gado-gadona gitu. Ya udah atuh Kasep Neng Maya. Kita teh mau mam gado-gado heula. Hayu atuh Yen kehabisan. Tetap meronta-ronta nafsu gado-gadonya. Ya, bye. Kenapa Bu Yayen sama Bu Iput ketagihan banget ya sama gado-gadonya Sari? Rin, sini. Udah, kamu ikut aku. Apaan sih? Dengerin aku dulu, dengerin. Lepasin, Rizal lepasin. Aku mau kerja. Aku mohon sama kamu ya. Kamu mau sama aku ya? Aku kan udah pisah sama Sari. Sekarang kita bisa tinggal bareng-bareng. Aku tuh beneran cinta sama kamu. Aku nggak bisa hidup kalau nggak ada kamu. Sebentar. Marini, kamu ngapain malam-malam kesini? Itu kamu bawa apa?
Aku cuman disuruh sama Bude buat anterin makanan untuk Mas Rizal sama Mbak Sari. Oh, bilang makasih sama ibu ya. Makasih juga buat kamu karena udah baik nganterin ini malam-malam. Iya, sama-sama Mas. Yaudah, aku pamit ya. Sama apaan sih? Lepasin, kamu tuh jangan kurang ajar ya. Kamu suaminya Mbak Sari, sepupu aku sendiri. Bukannya aku mau kurang ajar sama kamu, tapi aku cuma cinta sama kamu. Kamu tuh jauh lebih baik daripada Sari. Malahan kalau aku disuruh milih antara kamu sama Sari, aku berani menceraikan Sari agar aku bisa hidup sama kamu. Apa-apaan sih Mas? Kamu pikir pernikahan itu main-main? Aku beneran serius. Kamu sini dulu. Enggak, lepasin aku. Lepasin Mas. Jadi kayak gini kalian berdua, hah? Begini kalian berdua di belakang aku? Enggak, Mbak. Enggak, Mbak salah paham. Aku bisa jelasin kok, Mbak. Sar, kamu tenang ya. Biar aku jelasin dulu. Gak usah kamu jelasin. Aku punya kuping, aku bisa denger. Aku punya mata dan aku bisa lihat. Dan bukan kali pertamanya aku curiga soal kalian berdua. Dan kamu, aku tahu Mas Rizal suka sama kamu. Tega kamu ya. Kamu emang perebut suamiku kan? Enggak, Mbak. Demi Allah. Enggak kayak gitu, Mbak. Alah, gak usah muna kamu. Terus ngapain kamu malam-malam ke rumahku di saat aku gak ada? Kayak ikan asin mau nyamperin kucingnya, iya? Mendingan kamu ngakuin deh. Kalau kamu emang perebut suami orang kan? Kalau ini mau kamu, ceraiin aku. Sar, Satu lagi. Aku akan tuntut kamu harta gono gini karena kamu sudah berkhianat. Kamu nggak bisa nyalahin Marini. Ibu sendiri kok yang nyuruh dia ke sana. Kamu itu sebagai istri harusnya lebih introspeksi diri. Kok bisa ya kamu punya suami kayak gitu? Kok ibu lebih belain dia daripada aku? Aku nih anak ibu, bukan dia. Ibu itu tidak pilih kasih, Sar. Coba kamu pikir, kenapa Rizal bisa sampai kayak gitu? Itu karena kamu kurang memperhatikan dia, kurang menghormati dia, dan kamu selalu ngebantah. Jadinya dia melirik perempuan lain. Jadi maksud ibu ini salah aku? Semua salah aku? Lu jahat tau gak? Ibu ngomong begini karena ibu peduli sama kamu. Mas Sari, aku nggak pernah selingkuh sama Mas Rizal. Dia emang terus deketin aku, Mbak. Aku juga udah berusaha ngejauh dari dia, tapi tetap aja dia terus yang deketin aku. Bude percaya sama kamu kok. Semoga dengan kejadian ini bisa saling introspeksi diri dan sama-sama sadar. Sadar? Sadar ibu bilang. Yang harusnya sadar itu ibu. Ibu selalu aja belain dia daripada aku. Cukup, Sari. Kamu jangan nyalahin Marini terus. Ibu harap dengan kejadian ini, kamu bisa merenungkan semuanya. Nanti kalau kamu nikah lagi, kamu lebih menjadi istri yang pengertian. Cukup ya Rizal. Sampai kapanpun aku nggak akan hianatin janji aku sama Bude Atun dan juga Mbak Sari. Sekalipun kamu udah cerai, aku tetap nggak mau sama kamu. Rindu, aku nggak bisa Lepasin atau aku teriak. Jadi Mas Rizal masih ngincer Marini. Tapi jangan harap kalian bisa bahagia. Kamu kira aku gak lihat kamu godain Rizal? Mbak jangan salah paham, Mbak. Aku nggak pernah godain Rizal, Mbak, demi Allah. Gak usah kamu bawa agama ya. Aku lihat sendiri. Kamu itu pembawa sial ya. Kamu udah bikin aku kehilangan ibu, sekarang kamu mau ambil mantan suamiku, iya? Enggak, Mbak. Aku nggak bermaksud ngambil apapun dari Mbak. Munafik kamu. Dengar, selama aku masih hidup, aku akan bikin kamu nggak bahagia. Dan aku akan bikin kamu membayar semuanya. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Pergi kamu. Kamu harus pergi Marini. Atau
tahu kamu akan kubuat menyusul ibu yang selalu pilih kasih sama kamu. Mbah, saya udah dapat orang yang mau saya tumbalin. Siapa yang mau kamu korbankan? Ibu saya. Kamu memang keji. Sebentar lagi kita akan lakukan pesugihan lampor. Tapi kamu sudah siap dengan konsekuensinya. Iya, saya siap. Yang penting warung gado-gado saya laris dan saya kaya. Dan juga saya ingin membuktikan kepada warga kalau gak ada satupun yang bisa meremehkan saya. Selama ini aku emang udah ngerasa kalau Mbak Sari nggak suka sama aku. Tapi aku nggak tahu kalau ternyata dia malah benci banget sama aku. Mari gini. Aini. Malik. Kalian mau kemana? Aku mau ke yayasan dianterin sama Malik. Rin, tangan kamu kenapa? Kalau aku nggak kasih lihat, yang ada Aini sama Malik malah curiga. Mar, tangan kamu luka. Karena apa? Ini tangannya karena aku nggak sengaja nyenggol gelas jatuh, terus kepleset malah jadi kena tangan aku. Ya ampun, kamu hati-hati dong. Kenapa belum diobatin? Coba aku lihat. Siapa yang aku lihat di ritual itu? Dan apa maksudnya? Hai. Kenapa? Aku nggak bisa ceritain vision aku ke Malik. Apalagi di depan Mar gini. Nggak apa-apa, aku cuman lagi kepikiran sesuatu aja. Mar, lain kali hati-hati ya. Jangan lupa diobatin lukanya. Makasih ya. Yaudah aku permisi ya, Aini, Malik. Hati-hati ya. Marini bikin mood aku jelek aja. Awas aja kalau dia balik lagi ke rumah ini. Astagfirullahaladzim. Lu lihat tuh, Put. Orang dagang cembetot mukanya macem kayak gitar bass betot begono. Nyebelin banget dilihatnya. Ih, hasem gitu. Orang dagang tuh kudu full senyum, sumringah begono, biar dagangannya laris manis, Tanjung Kimpul. Dagangannya habis, duitnya ngumpul. Iya, Put. Bener pisan. Sumringah begono. Ya terserah saya dong mau berdiri di mana, mau ngelamun kek, mau ngapain kek. Malah nyolot. Kok sama nih, saya juga udah pesan dari tadi. Lama banget, udah keburu lapar ini. Iya sama nih, kita bertiga juga ada mesen lama banget nih ya. Kumaha tuh maneh teh lain diladenan gitu. Lu bagaimana sih? Iya. Nah yaudah, kalau gitu lu bikinin gue gado-gado makan di mari atuh. Buat dibungkus atuh, jangan pakai bawang goreng. Paham? Sarua ikut ge atuh mam gado-gado di sininya. Cengekna teh 3 gitu. Cukup. Hilap, cukup. Geus hayu ya. Kebesan bacot gua, Put. Iya. Ya Allah, nih perut gua bener-bener kagak enak banget dah. Sakit sih enggak ya, cuma rasanya begah banget itu. Penuhan. Perutku juga sakit. Kayaknya kebanyakan makan gado-gado di tempatnya Sari dah. Nah, sama gue juga dan seharian gue makan gado-gado itu. Iya, pokoknya nggak ada kenyang-kenyangnya, pengennya itu nambah mulu. Saking enak gitu. Dan kok gue merinding ya? Sama nih gue juga dan. Kok serem gini? Hawanya kayak beda gini. Biasanya ada yang gak beres nih.
Yang begini-begini nih, kagak enak nih. Apa ya? Dan itu Dan. Center dah. Nah, ini kok hilang nih? Terbang. Bang Ipan. Iki, tolong cari Malik sama Fahri. Mereka lagi keliling ronda. Oke, baik. Kita sama gue. Kita kejar sana.